Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman pecinta konten spoiler dimanapun Anda berada. Oke bosku, pada perjumpaan kita kali ini kembali saya akan mereview sebuah film yang berjudul Bloodshot, yang dimana film ini sendiri disutradarai oleh David Wilson yang dirilis pada tahun 2020 dan diperankan oleh Vin Diesel yang berperan sebagai Ray Garrison. Kemudian ada Guy Pearce yang berperan sebagai Dr. Emil Herting. Selanjutnya Eliza Gonzalez yang berperan sebagai Katie. Dan Lamorne Morris yang berperan sebagai Wiggins. Selanjutnya Tallulah Riley yang berperan sebagai Gina. Dan masih banyak lagi. Yang mana pada film Bloodshot ini sendiri menceritakan tentang seorang marinir yang dibunuh oleh sekelompok mafia, namun selanjutnya dibangkitkan oleh sebuah perusahaan yang bernama RST, yang kemudian menjadikan pria tersebut menjadi kuat setelah di dalam darahnya dimasukkan berupa nanorobot, kemudian memanfaatkan hal tersebut untuk membalas dendam atas kematiannya sendiri. Nah, penasaran dengan alur cerita filmnya? Seperti biasa, tanpa berlama-lama, siapkan segelas kopi, posisikan zona nyaman Anda, dan let's check it out. Di awal scene menampilkan sebuah pemukiman di Mombasa, Kenya, di mana terlihat seorang tentara yang tengah menyisir sebuah lorong dan menemukan satu rumah warga yang terlihat mencurigakan. Saat itu, tentara tersebut bermaksud menolong Sandra yang disekap di dalam rumah warga yang dimaksud. Diawali dengan melempar granat asap ke dalam rumah itu, dirinya kemudian menerobos masuk ke dalam rumah dan menghabisi satu persatu musuhnya, hingga akhirnya si tentara tersebut berhasil menyelamatkan Sandra yang ditahan di rumah itu. Selanjutnya, scene memperlihatkan di mana sebuah pangkalan udara di Aviano, Italia, terlihat tentara tadi bersama pasukannya turun dari pesawat sambil membawa Sandra yang dia selamatkan tadi. Hingga sesaat setelahnya, dirinya kemudian langsung menemui istrinya dan kembali ke rumahnya. Keesokan paginya di sebuah tempat di Italia bernama Amalfi, terlihat suasana bahagia dari pasangan tentara tersebut yang bersama istrinya tengah berada di puncak kebahagiaannya sepulang dari misinya, hingga akhirnya menyempatkan untuk mantap-mantap dulu. Oh iya, makanya nonton filmnya biar lebih seru. Namun kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Keesokan paginya ketika terbangun dari tidurnya, terlihat tentara tersebut diserang oleh beberapa orang, hingga akhirnya setelah sempat melakukan perlawanan, namun berhasil juga dilumpuhkan. Hingga dirinya tersadar dan telah berada di sebuah ruangan, di mana kala itu dirinya sudah berada dalam posisi terikat bersama dengan istrinya yang diketahui bernama Gina. Kala itu dirinya yang tengah disekap bersama istrinya tengah diinterogasi oleh seseorang yang bernama Martin X, di mana si Martin ini bertanya terkait Sandra yang dia selamatkan di Mombasa. Namun setelah mendapatkan jawaban dari interogasinya, si Martin kemudian membunuh tentara tersebut bersama Gina istrinya. Name's Martin X. So, who tipped you off about the hostages in Mombasa? Yeah, thought you might clam up. Thanks for the advice. Dan sesaat setelahnya, film pun baru dimulai. Di sini nih diperlihatkan tentara yang sudah terbunuh tadi, dirinya kembali dibangkitkan, namun saat itu tengah mengalami amnesia, sehingga tidak mengenali dirinya sama sekali. Bahkan seolah tidak percaya bahwa dirinya telah meninggal namun dihidupkan kembali. Akhirnya setelah dijelaskan oleh ilmuwan yang bernama Dr. Emil Herting, dirinya ternyata merupakan seorang marinir yang bernama Ray Garrison, yang mana setelah dinyatakan meninggal, akhirnya tubuhnya disumbangkan ke sebuah perusahaan yang bernama RST untuk selanjutnya dijadikan objek penelitian yang bernama Project Bloodshot, dan akhirnya berhasil dihidupkan kembali dengan cara menyuntikkan semacam nanorobot ke dalam sel darah Ray, yang dimana nanorobot tersebutlah yang menyusun kembali bagian sel-sel atau organ-organ di dalam tubuh Ray yang rusak.
Sehingga ketika Ray terluka, maka nanorobot tersebut langsung memperbaiki bagian yang terluka itu hingga dapat sembuh secara cepat. Bahkan nanorobot itu membuat Ray menjadi kuat dan melebihi kekuatan sebelum dirinya meninggal. Dan ternyata bukan dirinya saja yang menjadi objek dari proyek RST, di mana dirinya saat itu diperkenalkan dengan beberapa prajurit atau tentara lainnya yang sudah lebih dulu dikembangkan di perusahaan tersebut. Most notably, they react very quickly to catastrophic injury. Di scene berikutnya diperlihatkan Ray yang tengah tertidur tiba-tiba terbangun karena terganggu oleh mimpinya. Sehingga yang kini terbangun kemudian menyempatkan menguji kemampuannya, di mana diperlihatkan reaksi kekuatan yang dimilikinya kini sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah selesai menguji kekuatannya, terlihat Ray yang tengah bersandar di kolam renang sambil menemani Katie, si wanita rekannya di RST yang tengah berenang sembari melatih kemampuan bela dirinya. Hingga berlanjut di mana Katie mengajak Ray untuk bersantai sejenak sambil minum miras berjenis tuak lokal di minibar RST. Dan ternyata sesaat setelah meminum miras tersebut, tiba-tiba ingatan Ray menjadi pulih. Seketika hal itu membuat Ray menjadi emosi dan langsung bergegas pergi mencari Martin X, si pelaku yang telah membunuhnya beserta istrinya kala itu. Dan sontak, hal itu membuat Dr. Emil Herting beserta seluruh tim RST menjadi panik. Singkatnya, Ray akhirnya menemukan sang pelaku, yang dimana terlihat Ray tengah membajak terowongan yang dilalui oleh rombongan Martin X, hingga akhirnya Ray membunuh satu persatu anak buah si Martin. Dan setelah semua anak buah si Martin habis, Ray kemudian menembak si pelaku pembunuh yang tidak lain adalah Martin X sendiri. What the hell's going on? Team 1, check ahead. Was that on purpose? Team 2, take a look. See if we can push through. Oh, that's not good. Hey, thanks for the advice. The real epic comeback. Setelah kejadian tersebut, Ray kemudian dijemput oleh rekan setimnya yang selanjutnya dibawa kembali ke laboratorium milik RST. Dan sesampainya di sana, terlihat Ray tengah terbaring kemudian tubuhnya kembali diisi energi sesuai yang dijelaskan oleh Dr. Emil Herting di awal scene tadi. Namun di sela-sela pengisian energi, ternyata terkuat fakta bahwa semua hal yang berhubungan dengan Ray di masa lalunya tidaklah sepenuhnya benar. Di mana Jimmy yang kala itu bertugas untuk men-recharge tubuh Ray, menjelaskan kepadanya bahwa dirinya selama ini hanya sebagai senjata yang dipakai untuk misi balas dendam. Serta Gina yang merupakan istri Ray ternyata masih hidup dan bukan merupakan istri Ray yang sebenarnya, melainkan mantan pacar Ray yang belum pernah ditemuinya lagi. Di scene ini juga diperlihatkan ternyata misi yang di awal scene tadi, di mana Ray beserta istrinya dibunuh merupakan rekayasa dari Dr. Emil saja. Yang dimana ketika Ray ternyata berada dalam sebuah mode pengisian, memori lamanya kembali dihapus dan ditanamkan memori baru sesuai urutan dari kejadian sebelumnya, namun dengan wajah yang berbeda lagi, sesuai wajah target yang diinginkan oleh Dr. Emil. Waduh, saya mulai bingung juga ini ya. Plot twistnya terlalu di awal cuy. Oke lanjut. Selanjutnya, dengan skema yang sama, Ray kemudian berangkat mencari target selanjutnya yang bernama Nick Barris. Dan ternyata Nick telah mengetahui hal tersebut sehingga dirinya mempersiapkan kedatangan Ray. Ternyata di sini Nick Barris juga memiliki seorang hacker yang lebih handal dari Eric, yang merupakan tim dari Dr. Emil. Di mana hacker tersebut bernama Wiggins yang berasal dari Inggris.
Hingga akhirnya setelah Ray menghabisi Nick Barris beserta seluruh anak buahnya, Wiggins kemudian memanfaatkan momen tersebut dengan cara mengaktifkan EMP atau semacam daya gelombang elektromagnetik yang menyebabkan nanorobot yang berada di dalam tubuh Ray menjadi lumpuh seketika. Dan hal itu juga menyebabkan seluruh daya listrik di kota tersebut turut padam. Do you understand? Singkatnya, Ray kemudian diaktifkan kembali oleh Wiggins dengan menggunakan daya yang bersumber dari aki mobil, di mana semua itu bertujuan agar Dr. Emil beserta seluruh timnya tidak mengetahui hal tersebut. Setelah Ray terbangun, Wiggins kemudian menjelaskan kepada Ray bahwa sebenarnya dirinya telah dimanfaatkan selama ini oleh Dr. Emil, di mana Ray selama ini hanya dijadikan sebagai mesin pembunuh untuk menghabisi seluruh orang-orang RST yang telah berkhianat dengan cara memprogram ulang ingatan Ray dengan memasukkan wajah target selanjutnya ke dalam ingatan Ray. It's telling the murderers a different person sent me on a suicide mission. It certainly seems that way. It's likely that what you think is real sometimes ain't. I heard it just used me. Just lied to my face over and over again. Selanjutnya, Ray menuju ke kota London untuk mencari tahu kebenarannya. Dan sesampainya di sana, Ray kemudian menemui Gina untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Wiggins. Dan ternyata, terbukti bahwa Gina memang bukanlah istri Ray yang sebenarnya. Dan di sini pula dijelaskan bahwa Gina hanyalah mantan pacar Ray yang sejak 5 tahun lalu telah menikah dengan orang lain dan memiliki 2 orang anak. Akhirnya, Ray harus menerima kenyataan pahit di mana dirinya telah mengetahui kebenarannya yang selama ini Dr. Emil hanya memanfaatkan dirinya saja. Hingga sepulang dari tempat Gina, Ray kemudian diserang oleh 2 orang rekannya di RST, yaitu Tips dan Jimmy Dalton. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka yang berakhir di mana Ray berhasil dilumpuhkan, kemudian dibawa kembali ke markas RST. Di markas RST sendiri, terlihat Ray tengah menjalani proses ekstraksi, atau dengan kata lain dimatikan untuk selamanya, di mana nantinya semua nanorobot yang berada di dalam tubuh Ray akan ditarik kembali. Namun di saat itu juga, Katie yang ternyata sudah muak dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang RST, kemudian bekerja sama dengan Wiggins untuk mencegah proses itu terjadi. Di mana saat itu, Katie yang dipandu oleh Wiggins sendiri berusaha menghancurkan server milik RST, sehingga membatalkan proses ekstraksi terhadap tubuh Ray sendiri. Sementara, Ray yang sudah terbangun akhirnya kembali menghadapi 2 orang pasukan khusus dari RST sendiri. Setelah Ray berhasil menghabisi Tips dan Jimmy, dirinya kembali mengincar Dr. Emil Herting, di mana saat itu Ray nampak menghentikan mobil yang dikendarai oleh sang dokter dengan cara melempar mobil tersebut. Hingga akhirnya Dr. Emil Herting sendirilah yang akhirnya harus menghadapi Ray yang sudah berada di puncak kemarahannya. Dengan menggunakan senjata yang sudah dirancang khusus, Dr. Emil Herting kemudian menembak Ray dan walhasil peluru yang mengarah ke arah Ray akhirnya berhasil dihentikan olehnya. Kemudian peluru tersebut diledakkannya bersama Dr. Emil Herting dan akhirnya mereka berdua pun meledak bersama-sama. Okay, fine. Yes, you did. But all...
Setelah kejadian tersebut, scene selanjutnya memperlihatkan di mana Ray tengah dibangkitkan kembali oleh Wiggins. Dan sesaat setelah Ray bangkit dan berbicara dengan Wiggins, dirinya kemudian keluar untuk menemui Katie yang sedari tadi menunggunya di luar. Dan saat itu, film pun selesai. Oke bosku, demikianlah tadi review alur cerita film Bloodshot, yang menurut alur sendiri, film ini cukup membuat kita semakin penasaran dengan disajikannya beberapa plot-plot yang mengejutkan, dan membuat kita bertanya-tanya siapakah sebenarnya Ray Garrison ini, dan bagaimana dengan masa lalunya yang sebenarnya. Oke bosku, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan tetap nantikan review film selanjutnya di channel Alwell Entertainment. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan review film selanjutnya dari saya. Mohon izin pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat selalu.